Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di perjalanan mimpi kami menelusuri jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. Apa itu? Tentang agama yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Iya, dan itu bukan sekedar sejarah, tapi juga jadi cermin buat kita semua. Karena kadang zaman berubah, tapi pola pikir manusia tetap bisa salah arah. Kalau kamu pernah dengar tentang Hubal, Lata, Manat, atau berhala-berhala yang lain, mungkin kamu penasaran kan? Kok bisa sih itu semua masuk ke dalam Ka'bah? Yuk, kita bedah pelan-pelan sambil ngopi bareng kayak biasa. Bismillah. Pak, Bapak pernah berpikir nggak, kok zaman dulu bangsa Arab kenapa ya sampai menyembah berhala? Padahal kan jelas-jelas mereka itu keturunan Nabi Ismail yang percaya tauhid gitu, bukan percaya sama benda-benda berhala begitu. Nah, itu pertanyaan bagus, sayang. Dulu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan ibunya di Mekah, Allah berkahi tempat itu. Ismail tumbuh besar di sana, jadi nabi dan mengajarkan ajaran bapaknya. Hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Berarti penduduk Mekah dulu tuh awalnya orang-orang yang beriman ya Pak? Betul, tauhid itu jadi prioritas. Itu juga jadi pondasi masyarakat Arab pada saat itu. Masyarakat Arab bahkan biasa berdoa kepada Allah, mengakuinya sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi seiring berjalannya waktu, ajaran itu mulai kabur. Generasi berganti. Dan sebagian orang mulai menambahkan hal-hal yang gak ada tuntunannya. Padahal ya, agama itu kan harus dijaga keasliannya. Tapi mungkin karena nggak ada nabi lagi, setelah Ismail waktu itu, setelah Ismail wafat, udah nggak ada nabi lagi dalam jangka waktu yang lama, masyarakat mulai nyari simbol-simbol yang kelihatannya secara fisik seperti berhala gitu. Nah, di sanalah awal mula masalahnya. Mereka masih percaya sama Allah sebagai Tuhan yang Esa, tetapi mulai mencari perantara. Dan sayangnya perantara itu lama-lama jadi sesembahan. Masuknya ajaran-ajaran luar juga ikut berpengaruh. Terutama nanti pas datangnya Amru bin Luhai. Siapa dia?
Itu tokoh penting, Pak. Ya, kita ikuti saja kisah selanjutnya. Baiklah. Luhai, atau lebih dikenal sebagai Amr bin Luhai, adalah tokoh penting dalam sejarah Arab pra-Islam, yang dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan penyembahan berhala di Jazirah Arab, khususnya di Makkah. Luhai itu penting banget. Tapi sebelum masuk ke kisah tentang dia, kita harus paham dulu. Masyarakat Arab waktu itu sebenarnya masih punya jejak tauhid. Jadi harus kita pahami dulu bahwa dulu itu jejak-jejak tauhid itu masih ada. Tapi memang sudah tidak kuat lagi pondasinya. Mereka kenal istilah Allah. Mereka tahu Allah yang Maha Esa. Bahkan mereka juga menyebut Allah dalam setiap syair mereka. Tapi makna tauhidnya sudah mulai bergeser. Di masa sebelum kenabian, sebelum risalah diturunkan, masih ada jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan langit, yang menolak menyembah berhala, dan memegang erat sisa-sisa tauhid yang samar. Kadang sedih ya, sesuatu yang benar, kalau nggak dijaga, bisa berubah total. Tapi itu juga jadi pelajaran buat kita. Betul sayang. Sejarah itu cermin. Pak, kalau dipikir-pikir, jimat yang sering dipakai orang zaman sekarang itu mirip gak sih sama berhala-berhala di masa lalu? Sekarang kan orang-orang sekarang juga suka pakai punya jimat gitu. Kulit harimau. Iya, kulit tulis harimau, wapak, batu akik, keris. Itu kan disembah-sembah juga. Itu mirip sayang. Esensinya sama. Jimat, benda keramat, atau apapun yang diyakini bisa ngasih perlindungan atau keberuntungan, itu bisa jadi bentuk syirik kecil kalau kita meyakininya punya kekuatan sendiri selain Allah. Padahal mungkin niatnya cuma cari rasa aman aja ya. Ya, kayak ini Pak, kayak orang hamil tuh kemana-mana harus bawa gunting, gunting kuku apa-apa gitu. Ya, kalau saya mending bawa golok Pak, aman dari maling. Iya. Tapi rasa aman itu harus datang dari Allah. Kalau kita bergantung pada benda, pelan-pelan hati bisa berpaling. Iya. Sama saja kayak dulu. Awalnya cuma sebagai simbol. Lama-lama jadi sesembahan. Mekah yang begitu suci, tiba-tiba banyak patung-patung. Ya, nanti kita bahas. Oke. Dan kita lanjut ke kisah si Amru bin Luhai. Yang bikin kacau ya. Ya, yang tadi sempat kita singgung di awal. Yang menjadi pemicu masalah besar kemusyrikan di Jazirah Arab. Nah, di Syam, lihat nih, di Syam, ya, di Syam inilah Amru bin Luhai melihat pemandangan yang
dia tercengang. Orang-orang Syam menyembah berhala. Di Syam negeri para nabi, Amr bin Luhai menyaksikan patung-patung disembah dengan khidmat. Terkagum, ia mengira itulah agama yang lurus. Ia pun membawa berhala ke Hijaz, dan dari sanalah kesyirikan mulai menyebar di tanah Arab. Si Luhai berpikir, ya, loh, ini kan negeri para nabi. Syam itu kan negerinya para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim sebelum dia hijrah ke Mekah atau mengantarkan Siti Hajar ke Mekah, itu kan dia pernah tinggal di Syam. Ya, dia pernah tinggal di di apa waktu itu? Ya, pokoknya di Palestina lah, ya, di Palestina. Dari Palestina dia baru ke Mesir. Dari Mesir balik Palestina, dari Palestina baru nanti ke Mekah. Nah, ini dia berpikir, lah, ini kan negerinya para nabi dan tempat di mana kitab-kitab itu diturunkan. Ya. Kalau mereka menyembah berhala, berarti ini bisa jadi bagian dari kebenaran juga. Aduh, jadi gimana ya? Karena salah persepsi. Itu Luhai salah persepsi itu. Karena salah persepsi, dia bawa pulang berhala itu ke Mekah. Iya. Dia pulang sambil bawa satu berhala besar bernama Hubal. Terus dia letakkan di dalam Ka'bah. Dengan penuh keyakinan, Amr bin Luhai menarik gerobaknya menuju Ka'bah. Di atasnya, patung berhala yang ia bawa dari Syam. Hari itu, untuk pertama kalinya, kesyirikan masuk ke jantung Hijaz. Ka'bah yang dulunya lambang tauhid, gara-gara si Luhai kan Pak ya? Ya. Malah jadi tempat Amr bin Luhai. Luhai itu nama bapaknya. Oh ya, yaitu gara-gara dia yang Ka'bah itu apa namanya tempat lambang tauhid itu kan malah jadi tempat meletakkan berhala. Iya. Dan yang bikin sedih, masyarakat Mekah waktu itu sangat menghormati Amr bin Luhai. Jadi ketika dia ajak menyembah berhala, banyak yang ikut. Karena pengaruhnya dia tadi. Iya, pengaruh Pak ya. Dan dari situ kemusyrikan mulai tersebar ke seluruh Hijaz. Amr bin Luhai bukan orang sembarangan. Ia dihormati, disegani. Maka saat ia membawa berhala dan berkata, inilah agama Syam. Masyarakat Makkah ikut. Dari situlah kemusyrikan menyebar ke seluruh Hijaz. Kadang aneh ya Pak. Kok bisa orang-orang percaya begitu aja? Maksud itu cuma karena lihat orang luar menyembah berhala, terus ikut-ikutan. Hanya karena dia punya pengaruh gitu. Ya, itulah bahayanya kagum tanpa ilmu. Mereka lihat Amru, ini sosok yang baik, dermawan, dikenal alim, ya ustadznya lah gitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu dianggap benar. Miris ya, sama dengan zaman sekarang Pak. Zaman sekarang percis zaman sekarang. Kalau ada tokoh yang viral, dia mau baik mau enggak, tetap orang akan langsung percaya apapun ucapannya. Padahal belum tentu benar. Betul. Makanya ilmu dan akal sehat itu harus jalan bareng dengan iman. Amr bin Luhai itu tadinya niatnya baik, pengen dekat sama Tuhan, tapi caranya yang salah. Dan akhirnya malah jadi pelopor kemusyrikan. Padahal sebelum itu
masyarakat Mekah itu dikenal sebagai penjaga ajaran Ibrahim. Tapi begitu satu tokoh utama keliru, semua ikut tergelincir. Dulu, Makkah dikenal sebagai penjaga ajaran Nabi Ibrahim, tempat tauhid dijaga. Tapi begitu satu tokoh yang disegani tergelincir, masyarakat pun ikut. Dan sejak itu, kemurnian pun mulai pudar. Setelah Hubal, coba lihat nih. Nih. Setelah Hubal, muncul berhala-berhala lain. Yang paling terkenal itu ada 3. Manat di tepi Laut Merah dekat Hudaid. Terus Lata di Taif dan Uja di Wadi Naklah. 3 besar ya, kayak trio utama. Iya. Dan di antara ketiganya, Uja yang paling diagungkan. Bahkan banyak suku rela safar jauh-jauh cuma buat nyembah di tempatnya. Beginilah kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya cahaya wahyu. Mereka tenggelam dalam praktik kemusyrikan yang diwarisi secara turun-temurun. Di tengah padang pasir yang sunyi, patung-patung dijadikan Tuhan, dipuja dan dikelilingi. Orang-orang membawa sesaji dan anak-anak panah untuk meminta petunjuk, rezeki, dan keselamatan bukan kepada Allah, tapi kepada berhala yang tak bisa mendengar atau menjawab. Anak-anak pun diajarkan sejak dini untuk mengikuti tradisi ini. Kesesatan bukan hanya menjadi kebiasaan, tapi telah menjadi budaya berjamaah. Satu kesalahan yang dibiarkan menyebar menjadi arus besar yang menyesatkan umat. Tapi kok bisa ya, yang awalnya cuma satu berhala, tapi jadi menyebar kemana-mana? Ya, itu karena Amru bin Luhai. Nggak berhenti di Hubal. Dia sempat dikisahkan punya pembantu dari golongan jin. Yang ngasih tahu kalau berhala kaum Nabi Nuh dikubur di Jeddah. Di tengah hamparan pasir yang sunyi, Luhai bin Amru menggali dan menemukan patung-patung peninggalan umat Nabi Nuh. Ia terpesona tanpa tahu bahwa inilah awal dari kesesatan baru. Dengan penuh keyakinan, Luhai membawa patung-patung itu menaiki unta menuju Tihamah. Ia tak sadar bahwa ia sedang memindahkan kesyirikan ke jantung jazirah Arab. Itu berhala zaman Nuh ya, seperti Wat Suwa, terus Yaguts, dan Ya'us Nasr. Betul nggak Pak? Betul tuh. Betul. Dan waktu musim haji tiba, berhala-berhala itu dibagiin ke berbagai kabilah. Jadi hampir setiap suku punya berhala masing-masing di wilayahnya. Dan akhirnya hampir setiap rumah pun punya berhala. Ya, iya sayang. Bahkan di Masjid Al-Haram pun dipenuhi patung. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Satu persatu, Rasulullah SAW menghancurkan berhala. Di atas Kabat dengan tongkat di tangan, beliau berseru, Ja al-haq wa zahaq al-batil. Kebenaran telah datang dan kebatilan pun lenyap. Sedih banget ya Pak. Padahal Ka'bah itu simbol tauhid, tapi berubah jadi tempat penuh patung sesembahan.
Iya sayang. Dan jangan bayangin patung itu cuma pajangan. Mereka tawaf di sekitarnya, sujud, bahkan minta hajat. Itu benar-benar bentuk ibadah, tapi bukan kepada Allah. Berarti mereka benar-benar yakin patung itu bisa kasih syafaat buat mereka. Persis. Mereka nggak bilang, ini Tuhan kami. Tapi mereka bilang, ini perantara kami ke Tuhan. Tapi dalam Islam, itu tetap syirik. Kayak jimat gitu ya. Karena kita hanya boleh meminta langsung kepada Allah. Tanpa perantara apapun. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih dari syirik. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi, sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Dan juga di dalam Quran Surat Yunus ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Mereka berkata, mereka sembahan itu adalah penolong kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu di langit dan di bumi yang tidak Dia ketahui? Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi meskipun mereka masih kenal nama Allah, tapi cara menyembahnya udah jauh banget ya dari tauhid. Dan itulah kenapa misi kenabian Nabi Muhammad SAW bukan cuma membawa risalah baru, tapi juga mengembalikan manusia pada ajaran tauhidnya. Ngomong-ngomong, teman-teman, kalau kalian pernah lihat fenomena jimat, benda bertuah, atau bahkan perantara spiritual di zaman sekarang, coba deh share pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira apa bedanya sama dengan yang kita bahas barusan? Kami juga pengen tahu, menurut kalian, apa sih makna tauhid di zaman yang serba canggih ini? Yuk
diskusi bareng, dan jangan lupa Subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Masyarakat Arab jahiliyah meyakini bahwa hewan-hewan yang telah diberi tanda atau simbol tertentu, seperti guratan pada kulit atau cap khusus, adalah persembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi, dan bahkan tidak boleh didekati sembarangan. Pak, tadi Bapak bilang kalau masyarakat Arab itu sampai punya ritual khusus buat hewan. Itu maksudnya apa ya? Iya sayang. Mereka punya aturan sendiri yang nggak bersumber dari wahyu. Misalnya, unta yang melahirkan 10 anak betina tanpa jantan, nggak boleh ditunggangi. Nggak boleh diambil bulunya. Nggak boleh diperah susunya. Kecuali untuk tamu. Namanya bahirah. Serius? Sampai segitunya, Pak? Iya. Ada juga saibah, wasilah, dan ham. Hewan-hewan ini dianggap suci. Dipersembahkan buat berhala. Padahal Allah jelas-jelas menolak semua itu. Padahal itu cuma hewan biasa ya. Tapi dijadikan bagian dari ritual suci. Benar. Benar sekali. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 103, Allah berfirman, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun aturan menyangkut bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, orang-orang yang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Pak, berarti mereka tuh bukan jahat ya. Tapi karena nggak ada tuntunan ya. Terus mereka juga bikin aturan sendiri, tapi nyasar aturannya itu. Dan jauh dari tauhid. betul. Itulah bahayanya ibadah tanpa ilmu. Mereka merasa makin dekat dengan Allah, tapi sebenarnya malah makin tersesat. Teman-teman, kalian pernah gak sih nemu tradisi di kampung atau di lingkungan kalian yang katanya warisan leluhur, tapi sebenarnya gak sesuai dengan Islam? Pernah gak? Coba deh cerita di kolom komentar. Kita sama-sama belajar dan saling ngingetin. Karena menjaga tauhid bukan cuma soal zaman dulu, tapi zaman sekarang juga. Tuh, Tantangannya makin berat. mempertahankan tauhid ya Pak. Ya. Dan kita lanjut pembahasan berikutnya tentang bagaimana mereka mencari nasib dan petunjuk lewat anak panah. Wah, ini juga nggak kalah menariknya nih. Nah, nih, ini juga salah satu praktek jahiliyah yang populer banget. Mereka meyakini
nasib bisa ditentukan lewat undian anak panah. Satu panah ditulis iya, satu ditulis tidak, dan satu lagi kosong. Kayak undian yang dijual di sekolah-sekolah kayak gitu. Lempar panah, tuh kalau kena tempat yang ini, dapat hadiah. Jadi semacam ramalan ya, buat ngambil keputusan. Betul. Misalnya, mereka mau safar atau ngelamar seseorang. Mereka undi dulu. Kalau yang keluar iya, lanjut. Kalau yang keluar tidak, ditunda. Kalau yang keluarnya kosong, ulangi lagi. Sampai dapat jawaban yang jelas, iya atau tidak. Padahal keputusan kayak gitu harusnya pakai istikharah, bukan pakai panah. Iya, tapi karena tauhid sudah lemah. Mereka cari rasa aman dengan cara-cara yang nggak diajarkan wahyu. Bahkan lebih parah, anak panah juga dipakai buat nentuin status nasab. Ingat, bukan nasib nih, status nasab seseorang. Di hadapan patung Hubal yang menjulang di dalam Ka'bah, seorang lelaki muda berdiri diam. Di sekelilingnya, kerumunan datang membawa hewan sembelihan, berharap restu dari batu bisu. Sang penjaga undian mengangkat anak panah tinggi-tinggi. Satu bertuliskan ya, yang lain tidak. Seolah nasib manusia ditentukan oleh potongan kayu. Bayangin ya, status jadi anak kandung, anak angkat, atau bukan siapa-siapa, ditentukan sama panah. Dan mereka lakukan itu dengan yakin. Mereka percaya anak panah itu perantara suara Tuhan. Teman-teman, pernah dengar gak sih? Kalian dengar ada orang yang ambil keputusan penting cuma karena mimpi, kode angka, ramalan bintang. Kalau pernah, tulis di komentar. Kita bahas sama-sama. Karena yang kayak gitu mungkin terdengar modern. Tapi hakikatnya mirip kayak anak panah zaman dulu. Pak, selain anak panah untuk menentukan ramalan, ada nggak sih hal-hal yang lain yang bisa menentukan seperti burung atau ramalan bintang? Iya banget. Mereka percaya bintang dapat menurunkan hujan. Nabi SAW sampai bilang, ada yang berkata hujan turun karena bintang ini dan itu. Maka mereka telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Muslim. Jadi apapun yang mereka anggap bisa kasih petunjuk, langsung dipercaya. Padahal itu syirik ya. Iya, betul. Betul banget. Termasuk tiarah atau ramalan sial dari arah burung. Rasulullah SAW bersabda, tiarah adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman, pernah nggak sih di sekitar kalian ada orang yang percaya arah angin, posisi bulan, atau bintang tertentu bawa sial? Coba share di kolom komentar. Kadang zaman berubah, tapi pola pikirnya masih sama. Yuk bareng-bareng kita jaga tauhid dari hal-hal kecil yang enggak kita sadari. Pak, kalau mimpi gimana? Banyak orang juga yang ambil keputusan
Itu saya penting. Cuma karena mimpi. Apa itu termasuk juga? Mimpi itu bisa jadi syarat dari Allah. Tapi juga bisa datang dari diri sendiri. Atau yang lebih ekstrim bisa juga datang dari setan. Nabi sendiri, ya, Rasulullah SAW itu pernah bilang, mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Tapi kita nggak boleh menjadikan mimpi sebagai satu-satunya dasar buat ambil keputusan penting. Jadi kayak keputusan nikah, terus keputusan menjual rumah, atau nuduh orang. Nggak bisa cuma karena mimpi ya. Iya. Kalau kita terlalu percaya pada mimpi, sehingga menyimpang dari petunjuk syariat, itu bisa masuk ke dalam bentuk syirik kecil. Sama kayak zaman jahiliyah yang percaya panah atau bintang. Sayang, dari tadi kita udah keliling bahas berhala, bahas ramalan, bahas hewan persembahan, bahas panah. Tapi yang kamu janjiin belum dibahas juga nih. Soal laki-laki Arab jahiliyah yang bisa punya istri banyak. Dan lebih ajaib lagi, istri itu bisa diwarisi ke anaknya. Iya ya, kamu belum move on dari topik itu. Tapi sabar Pak. Topik itu butuh satu episode khusus. Takutnya makin banyak yang penasaran nanti. Tapi serius Pak, dari semua cerita tadi, yang bikin merinding itu bukan cuma patung-patungnya, tapi gimana gampangnya manusia berpaling dari kebenaran cuma karena ikut-ikutan atau nyari rasa aman lewat jalan pintas. Iya. Dulu berhala itu kelihatan fisik. Sekarang bisa jadi konsep. Kepercayaan, kebiasaan yang pelan-pelan bikin kita lupa sama Allah. Teman-teman, yuk kita sama-sama cek ulang. Jangan-jangan tanpa sadar ada hal-hal kecil di hidup kita yang udah bikin hati kita terlalu bergantung bukan ke Allah, tapi ke selainnya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Barangkali ada kebiasaan di lingkungan kamu yang dulunya dianggap warisan, tapi ternyata justru menjauhkan dari tauhid. Insya Allah di episode selanjutnya kita bakal bahas soal tiarah, ramalan sial, pertanda buruk, simbol-simbol yang katanya bawa apes. Dan gimana cara Islam ngajarin kita menghadapi hidup. Bukan dengan takut angka, takut arah, atau pertanda. Tapi dengan yakin sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe biar kita terus belajar bareng. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.